Hubungan dagang besar antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dicapai pada Juli 2025 yang semula dirayakan sebagai terobosan diplomatik kini disebut terancam batal. Media internasional seperti Financial Times dan Reuters melaporkan bahwa Washington mulai frustasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tambah mengerikan ini kawan-kawan. Langkah Purbaya ini untuk menguntungkan Indonesia, khususnya rakyat Indonesia di bidang keuangan dan perekonomian, tambah jadi-jadi. Bahkan sampai Washington pun frustasi untuk menipu-nipu kita. Iya, menipu-nipu kita. Apa yang dilakukan oleh Purbaya kemarin, menggelontorkan uang 200 triliun ke perbankan itu apa artinya? Kita selama ini ditipu-tipu kawan-kawan. Ditipu-tipu kenapa? Ada uang 400 triliun lebih di Bank Indonesia. Diletakkan begitu saja, tidak dipergunakan. Kemudian ditipu-tipunya di mana lagi? Ada uang mengendap di daerah dan di kementerian-kementerian. Sehingga Purbaya diserang kiri kanan kan? Banyak duit kita, saya kaya kata Purbaya. Tapi selama ini rakyat ditipu-tipu, negara ditipu-tipu. Dan yang paling berbahaya kan kemarin, apa yang dikatakan oleh Purbaya? DPR dengan pemerintahan yang lalu menerbitkan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana selama ini batu bara itu dikenakan cukai untuk keluar diekspor. Rupanya dibuat aturan oleh pemerintah dan DPR kita, batu bara itu dipajaki. Ini penipuan nih, dipajak. Diberikan pajak, tapi tidak dipungut bea keluarnya lagi, bea ekspornya. Tapi di sini letak kuncinya, menipu-nipu rakyat kita oleh oligarki. Dengan kata-kata Purbaya begini, rupanya industri batubara ini canggih. Dia bisa menipu DPR dengan pemerintah. Lobi-lobinya canggih. Artinya di situ dikatakan Purbaya, kalau dikenakan biaya keluar kemarin itu, ya dikenakan begitu saja, pasti keluar uang dari industri batubara ini untuk negara. Nggak bisa lagi. Tapi ini dikenakan pajak. Sepertinya mulia memajaki batubara, pengusaha batubara. Tapi apa lacur? Di balik pajak itu ada restitusi, pengembalian pajak. Jadi seolah-olah mereka bayar pajak. Mereka bayar pajak kepada negara. Tapi di akhir tahun nanti dibuatkan restitusi, pengembalian pajak itu. Malahan ini negara kata Purbaya dirugikan tiap tahun selama sejak Undang-Undang Cipta Kerja, berarti 2000, tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja itu. Negara dirugikan 25 triliun setiap tahun. Ini dibongkar oleh Purbaya, tipu-tipu, menipu-nipu rakyat, menipu-nipu negara. Siapa yang menipu negara pada waktu itu? Pemerintah dengan DPR. DPR yang membuat peraturan Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat oleh DPR dengan pemerintah. Sekarang dibongkar oleh Purbaya, dihilangkannya itu, tidak kena pajak lagi. Jangan tipu-tipu lagi. Dikenakan biaya ekspor saja, biaya ekspor saja. Dan ini lagi yang lebih canggih kawan-kawan. Ini bukan membuat para banjingan di dalam negeri aja kucar kacir sekarang Purbaya, mulai dari oknum anggota DPR yang banjingan, yang membuat peraturan seperti itu. Begitu juga di pemerintahan, oknum-oknumnya. Ya oknumnya kalau Menteri Keuangan siapa lagi yang mengaksesi hal itu kan? Kawan-kawan tahu sendirilah, ada Menko-nya, ada presidennya, ada macam-macam aparat rezim yang kemarin-kemarin itu. Ini termasuk rezim Prabowo, tapi Prabowo kan nggak tahu ini, baru mengerti dia sekarang. Dan ini yang lebih gawat lagi. Kawan-kawan ingat perjanjian ke waktu perang tarif antara yang keras kemarin antara Trump dengan seluruh dunia. Perang tarif, naikkan tarif, bea masuk, bea keluar, bea masuk, bea keluar, kan itu tarifnya Cina yang perang betul-betul dengan Indonesia kan Cina. Begitu Trump mengeluarkan perintah bahwa barang dari Cina itu kalau masuk ke Amerika dikenakan tarif 40%. Karena selama ini 20%, dinaikkan jadi 40%. Datang Cina, oh begitu. Barang-barang Amerika yang masuk ke Cina dikenakan tarifnya 50%, katanya. Di atas dari itu, Trump ngamuk. Barang Cina masukkan ke Amerika Serikat dikenakan tarif 70%. Cina balas lagi. Kalau di Cina masuk barang as jadi 100%. Perang begitu. Indonesia kan terkena imbasnya itu. Dari biasanya 20%, barang Indonesia masuk ke Cina dikenakan Trump 39%. Itu hampir rata di negara-negara yang lain. Nah, di sini kemarin-kemarin itu, ini kan dikatakan oleh para pengamat, datanglah tim ekonomi Indonesia yang dikomandoi oleh Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan lain. Itu yang tim ekonomi itu, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, KSSK, macam-macam, BI, dan itu tim ekonomi namanya. Bersama Prabowo datang kepada Trump. Memohon-mohon. Akhirnya Trump bersedia memberikan tarif 19% kepada Indonesia. Tapi syaratnya yang luar biasa. Syarat kebodohan. Ini tipu-tipu juga kita oleh tim ekonomi kemarin itu. 99 item atau hampir
hampir seluruh barang yang masuk ke Indonesia dari Amerika Serikat, 99 item, itu kalau masuk ke Indonesia, nol biaya masuknya. Ini kan cara bernegosiasi yang bodoh namanya. Kan nipu namanya itu. Sementara barang kita masuk ke Amerika Serikat dikenakan tarif 19%. Udah gembira kita. Perjanjiannya yang lebih parahnya lagi kan ada yang dinamakan asimetris perjanjian. Ya suka-suka Amerika aja. 99%. Hampir 99% itu seluruhnya itu kawan-kawan, termasuk baju-baju, pakaian bekas, bal-bal pers kemarin itu. Ya, nanti kita terangkan kepada kawan-kawan cara canggih Purbaya ini menghajar hal itu. Makanya membuat dia frustasi sekarang ini. Dan ini oleh pengamat, sebelum Purbaya menjadi Menteri Keuangan dikatakan ini perjanjian yang bodoh. Nah, tim ekonomi Indonesia pada waktu itu berbangga ria. Kita ditipu kok bangga. Begitu Menteri Keuangan naik, Menteri Keuangan Purbaya ini, apa yang dilakukan dia kemarin? Balpres itu pakaian bekas, itu ada dari Amerika itu, yang penderita-penderita HIV, kemudian HIV/AIDS, kemudian meninggal, pakaiannya banyak itu, walaupun tunaniswa, wisma segala macam, pakaian dioper ke Indonesia. Ini Purbaya di stopnya, karena memang undang-undangnya yang dinolkan biaya masuk dari Amerika itu kan sebenarnya ini triknya kawan-kawan, yang dinolkan itu kan barang produksi Amerika. Artinya kalau balpres atau pakaian bekas itu Indonesia melarang seluruhnya, bukan dinolkan, melarang seluruhnya. Ditengok Purbaya karena kita sudah ditipu oleh Amerika ini kita larang aja, kan masuk secara ilegal selama ini, dan diminta oleh DPR kemarin dinolkan atau dimasukkan karena itu datang dari Amerika. Bisa jadi seluruh Eropa itu dikumpulkan di Amerika, dari Amerika dimasukkan ke kita, kan nol biayanya, tarif masuk ke Indonesia, kan bisa aja seperti itu, dia akal-akali seperti itu. Nah, Purbaya langsung cut. Ini dilarang, tidak boleh, dari manapun dilarang. Akhirnya kan tidak bisa masuk ke Indonesia. Ini saja sudah menjerit Washington kan, dan kemudian anggota DPR di sini kan ada kemarin yang bernyanyi. Tapi Purbaya kan stop betul dalam hal itu. Namun poin yang ini sekarang yang akan saya katakan ini masalah perundingan kemarin yang dibangga-banggakan oleh tim ekonomi Indonesia, itu dibanggakan betul kemarin itu. Sekarang apa yang terjadi? Kenapa sampai Washington ini frustasi? Tapi kita dengarkan beritanya sedikit dulu ini ya. Hubungan dagang besar antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dicapai pada Juli 2025 yang semula dirayakan sebagai terobosan diplomatik kini disebut terancam batal. Media internasional seperti Financial Times dan Reuters melaporkan bahwa Washington mulai frustasi. Penyebabnya, AS menilai Indonesia memperlambat bahkan mengingkari sejumlah komitmen yang telah dijanjikan terkait penurunan bea masuk untuk barang-barang ekspor ke Amerika. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang paling dirugikan? Dan apakah kesepakatan ini benar-benar berada di ujung tanduk? Mari kita tengok kecanggihan dari Purbaya cara berpikirnya. Juga dia seperti mendeteksi batu bara. Kita lihat di komponen batu bara saja kawan-kawan. Kita mengekspor ke Amerika banyak batu bara. Ya memang tujuan ekspor kita sebagian besar batu bara itu kan ke Amerika. Nah, kita setuju. Purbaya di sini setuju. Oke, 19% dikenakan barang Indonesia. Tapi barang-barang yang dikenakan itu termasuk juga batu bara. Seluruh barang Indonesia ini kan dikenakan pajak seluruhnya atau biaya masuk ke Amerika itu 19%. Oke, kata Purbaya. Tapi ingat, yang akan teraniaya pengusaha kalian di sana. Saya akan lihat item-item mana yang dibutuhkan oleh Amerika, baik negara atau pengusaha di sana. Dia tengok, Purbaya menengok, ada batu bara. Batu bara sesuai, cocok, dia ikutinya 19%. Ditarifkan di sana, masuk ke sana, tapi di sini saya tarifkan lagi, katanya kan. Jadi barang ini dibutuhkan di sana, tidak mungkin ditolak. Barang-barang lain bisa aja, tak pakaian segala macam terserah, tidak akan ditambah pajaknya, pajak keluarnya di sini oleh Purbaya. Dan kemudian ditengok Purbaya, di sini dimainkan rupanya oleh pengusaha batubara. Pajak ekspor kita ini selama ini di biaya keluar, kemudian dipajaki begitu itu malahan rugi negara. Karena akhirnya dipajak, ada restitusi, negara dirugikan 25 triliun oleh industri batubara yang diekspor, bisa jadi ke sebagian besar ke Amerika. Dilihat Purbaya, ada peluang di sini nih untuk menghantam Amerika. Kalian boleh buat perjanjian, tapi bisa saya akali di sini. Dihilangkanlah pajak oleh Purbaya, dikenakannya biaya keluar untuk barang yang dibutuhkan di sana. Kan menjerit yang konsumen batubara di sana. Tentu batubara ini jadi mahal lagi. Selama ini bisa dijual murah oleh pengusaha batubara yang di sini.
ke sana karena pajaknya kan hampir tidak dipajaki, malah disubsidi kata Purbaya 25 triliun. Tambah murah batu bara di sana. Padahal barang ini dibutuhkan di sana. Menjerit di sana. Inilah sebenarnya yang dituju. Jadi kalau secara ekonomi kawan-kawan, peraturan itu jangan kita lihat. Jangan kita lihat secara signifikan begitu. 19%, 19% tidak disalahi oleh Purbaya. Tapi dikerjainya, diakalinya. Dalam istilah sehari-hari ada katanya engineering. Diakalin. Barang-barang ini dibutuhkan aja. Barang-barang yang tidak dibutuhkan Amerika terserah lah. Mau 100% pun di tarif masuknya ke Amerika terserah. Orang tidak butuh. Ini barang yang dibutuhkannya di-cut oleh Purbaya di sini. Dan yang pastinya betul begini kawan-kawan. Amerika ini bingung di sekarang ini. Kenapa? Ada orang pintar dari segi keuangan di Indonesia ini sekarang. Yang nggak bisa diakal-akali. Kenapa saya katakan nggak bisa diakal-akali? Pada waktu perjanjian antara kita mendapatkan tarif 19% dari Amerika kemarin itu, setelah itu apa yang terjadi? Tarif untuk seluruh dunia disamakan oleh Trump. Artinya percuma kita menegokan yang 99% barang-barang Amerika yang masuk ke sini itu dinolkan biaya masuknya, percuma. Selama ini kita tarif kita barang Amerika yang masuk ke Indonesia itu 20% tarifnya. Apa yang terjadi setelah itu? Kita dirugikan. Negara-negara lain tetap menetapkan tarifnya. Misalnya masuk ke Amerika, ke Malaysia, barang-barang dari Amerika tetap ditarif dipajaki atau biaya masuknya dibuat oleh Malaysia tetap 20%. Nggak seperti kita dinolkan, kan rugi kita. Perjanjian macam apa yang seperti itu? Tapi perjanjian itu kan masih ingin dinegokan katanya sekarang ini. Tapi Purbaya sudah membuat akal-akalannya. Jangan sampai saya ditipu-tipu. Ini kan menipu kita juga. Nah, saya kalau ditipu, saya kerjai lagi. Caranya bagaimana? Ini masalah batu bara kemarin ini. Ini menjerit dibikinnya. Menurut laporan media internasional, pemerintah AS menganggap Jakarta tidak memenuhi komitmen awal yang sudah disepakati pada Juli 2025. Sumber Financial Times menyebut Indonesia bahkan meminta renegosiasi terhadap poin-poin yang sebelumnya sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Penolakan di dalam negeri membuat sejumlah keputusan kembali dipertimbangkan. Washington menilai langkah ini sebagai bentuk ingkar komitmen. Di lain sisi, Indonesia berargumen bahwa proses negosiasi masih berlangsung dan wajar bila terjadi dinamika. Namun bagi AS, kesepakatan adalah janji yang seharusnya ditepati, bukan ditawar ulang. Ya, sudah pasti Amerika menginginkan perjanjian itu karena menguntungkan mereka. Bagi kita dilihat Purbaya ini tidak menguntungkan. Prabowo katakan kepada Purbaya, akali itu. Mana cara kamu ngakali ini? Nah, dibuatlah ini. Dari batu bara ini pintu masuknya. Artinya nanti kalau batu bara ini mau dihilangkan tarifnya atau dipermurah atau bagaimana ceritanya, harus negosiasi dulu ini. Keseluruhan perjanjian ini kita atur dulu. Karena dalam sistem ekonomi kawan-kawan itu masalah kebutuhan atau supply and demand. The supply and demand tergantung permintaan. Permintaan batu bara Indonesia ini paling tinggi di Amerika. Dari situ Purbaya masuk. Sekarang kan katanya tarif dari bea itu kan tarif itu, bea keluar dari batu bara itu 1-5% kata Purbaya rencananya. Nah, kalau ini daya tekan ini tidak bisa diberlakukan atau tidak mempan kepada Amerika, karena pengusaha yang memakai batu bara di Amerika sekarang kan menjerit kepada Trump ini. Udah dikenakan 19% tarif batu bara di sana kan biaya masuk Indonesia, ditambah lagi 5% di sini, akhirnya 24%. Sementara itu barang yang dibutuhkan Amerika. Indonesia bisa ekspor ke tempat lain. Ini namanya daya tekan dalam ekonomi itu harus ada akal-akalannya, engineeringnya namanya. Nah, kalau kalau ini tidak bisa ditekan oleh Purbaya, artinya tarif 5% yang dikenakan kepada batu bara itu tidak mampu menekan perundingan dengan Amerika, dia akan naikkan. Tengok sama kawan-kawan nanti. Dia akan naikkan ini. Barang-barang yang dibutuhkan oleh warga Amerika, pengusaha Amerika di sana, dia akan naikkan tarifnya besar-besaran. Ini berbahaya kawan-kawan. Bukan tarif, kalau perjanjian kemarin itu tarif masuk ke Indonesia 0 dari Amerika. Tarif masuk barang Indonesia ke Amerika 19%. Ini tidak, barang keluar dari Indonesia kan tidak ada perjanjiannya. Dari Indonesia ke Amerika yang dibutuhkan Amerika dinaikkan Purbaya tarifnya. Ini strategi canggih nih kawan-kawan. Ini gunanya itu apa? Untuk merubah perjanjian itu, untuk menekan Amerika merubah perjanjian kemarin yang merugikan Indonesia. Para analis di Indonesia sebenarnya sudah sejak awal mengingatkan bahwa kesepakatan ini tidak seimbang.
Peneliti senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies, Denny Friawan menilai perjanjian tersebut bersifat asimetris dan terburu-buru. Dalam angka, ketimpangan itu terlihat jelas. Indonesia hanya mendapat bebas tarif untuk 19% ekspor ke AS. Sementara 99% produk AS yang masuk ke Indonesia dibebaskan dari bea masuk. Keuntungannya timpang. Indonesia membuka pasar, AS mendapat akses hampir penuh. Denny bahkan menyebut Indonesia membeli barang AS, sementara AS menikmati kemudahan tarif tanpa memberi keuntungan setara bagi Indonesia. Implikasinya tidak kecil. Kebijakan domestik Indonesia berpotensi berubah demi memenuhi komitmen dagang yang dianggap lebih menguntungkan AS. Iya, semua perjanjian yang kemarin itu pengamat Indonesia mengatakan kemarin ini perjanjian yang bodoh. Perjanjian yang bodoh, tapi ini digadang-gadang oleh Sri Mulyani. Nggak salah orang mengatakan bahwa Sri Mulyani akhir-akhirnya adalah agen dari pihak sana, menguntungkan ke sana. Kan menzolimi produsen-produsen yang berkiprah di dalam negeri, barang-barang di dalam negeri. Banjir barang Amerika ke sini, murah harganya karena dipaksa untuk tidak dikenakan tarif biaya masuk. Tentu murah di sini. Barang yang sama akan masyarakat Indonesia akan pilih barang Amerika. Kan sangat sederhana, baju atau baju baru, bukan kalau yang dilarang Purbaya kan kemarin thrifting itu baju bekas. Kalau ini baju baru misalnya sama mutu dan apanya kan kalah brand-brand di dalam negeri. Ini yang dipermasalahkan kemarin oleh pengamat Indonesia. Tapi Sri Mulyani bersikeras ini kemenangan kita. Waktu itu dibangga-banggakan kita punya hubungan baik, hubungan dagang yang baik dengan pelaku ekonomi terbesar di dunia saat ini. Ya, kalau itu merugikan kita, untuk apa hubungan dagang yang baik dengan sebuah negara besar? Percuma, karena merugikan rakyat Indonesia. Begitu Sri Mulyani mundur, Purbaya naik. Purbaya sepertinya sudah diperintahkan oleh Prabowo. Prabowo merintahkan, itu kayaknya kita dirugikan itu bro. Tolong akali, diakali Purbayalah dengan yang saya terangkan tadi, masalah batu bara. Bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, kesepakatan Juli 2025 dilihat sebagai keberhasilan diplomasi, cara memperkuat hubungan dengan salah satu mitra ekonomi terbesar di dunia. Namun di balik itu, kesepakatan ini memiliki konsekuensi jangka panjang. Sektor industri lokal bisa terdesak oleh produk impor AS yang tarifnya hampir habis dihapuskan. Disinilah perbedaan paradigma muncul. Indonesia menganggap kesepakatan masih bisa dinegosiasi ulang, sementara AS melihatnya sebagai komitmen final yang wajib dipenuhi. Jika tidak, perjanjian bisa dinilai batal secara sepihak oleh Washington. Kalau dengan Purbaya mau batal pun perjanjian itu terserah lagi Amerika, mau di stop pun barang Indonesia tidak masalah. Purbaya ini punya banyak akalnya. Dalam bidang ekonomi kawan-kawan, mau di stop barang Indonesia ke Amerika, yang dibutuhkan barangnya di Amerika, pemerintahnya akan didemo oleh rakyatnya. Akan didemo kawan-kawan, lebih mahal, payah mendapatkannya, padahal itu dibutuhkan oleh rakyatnya. Jadi dalam sistem ekonomi yang dipelajari, saya ataupun Purbaya menyatakan kalau itu dibutuhkan oleh orang lain, kalau harganya cocok, mau mahal pun, kalau itu dibutuhkan akan dibeli. Tidak perlu kita ini menghamba-hamba, membuat perjanjian, kemudian menarasikan kita ini hebat berjanji dengan itu. Padahal kita ini menyembah, dijadikan budak kemarin itu oleh waktu perjanjian itu. Nggak perlu seperti itu. Dalam ekonomi cuma fair aja. Anda butuh, ini barang sesuai harga, angkat. Begitu saja sebenarnya. Tapi dalam hal ini memang dibutuhkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang canggih seperti Purbaya ini, yang tidak membebek saja begitu kan. Seperti yang kemarin. Terdeteksi agak ada agen-agennya yang dari sana kan. Di tengah sorotan internasional, pemerintah Indonesia membantah adanya kebuntuan. Juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa negosiasi dengan AS tetap berjalan lancar. Menurutnya, dinamika dalam perundingan adalah hal biasa. Tidak ada masalah spesifik dan pemerintah berharap kesepakatan ini bisa segera selesai dengan hasil yang menguntungkan kedua pihak. Sementara itu, utusan dagang AS Jamieson Greer disebut sedang berupaya membuka kembali komunikasi dengan Airlangga untuk menyelamatkan perjanjian tersebut. Pembahasan lanjutan dijadwalkan berlangsung pekan ini. Kalau kemarin kan memang Airlangga yang berunding di sana. Tapi otaknya kan Sri Mulyani.
Sekarang otaknya Purbaya. Sama juga nanti kalau masalah WUS, misalnya Prabowo mengirim Purbaya ke sana, masalah kereta api cepat perundingan dengan Cina, itu rencananya kan Purbaya kalau memang berunding ke sana. Nah, ini kalau berunding pun ada Purbaya nih yang banyak akal di samping Airlangga. Ini bakal seru nih kawan-kawan. Tapi yang pasti, prinsip ekonomi yang dipegang oleh Purbaya adalah pro Indonesia. Bukan seperti yang kemarin, pro kepada yang di luar, merugikan Indonesia. Kalau sekarang kita yakin, karena track recordnya berapa bulan ini udah nampak kan? Dan kita tahu juga, Amerika akan melihat siapa pengambil-pengambil keputusan di jajaran-jajaran bawah dari Prabowo ini. Mereka akan tahu ini, ada orang-orang canggih di situ, nggak bisa dimain-mainkan. Kalau diulang perundingannya harus fair, saling menguntungkan. Nggak seperti yang kemarin, bisa diakal-akali, bisa dibodoh-bodohi. Ini orang ini nggak bisa diakal-akali. Diakal-akali, dibodoh-bodohi. Yang bisa hanya orang seperti Purbaya ini, untung sama Amerika, untung sama Indonesia. Itu baru bisa ada perjanjian dagang namanya. Di semua perjanjian dagang dari zaman Nabi Adam, itu adalah perjanjian yang seharusnya perjanjian sama-sama untung. Kalau satu untung, satu rugi, itu bukan perjanjian dagang namanya itu. Itu perjanjian aniaya, perjanjian zolim namanya. Purbaya tahu itu perjanjian kemarin itu membodohi kita. Sekarang tidak lagi. Tentu saja sebagai negara yang maju dalam bidang ekonomi, Amerika pun akan berprinsip seperti itu. Untung menguntungkan, saling untung, tapi bagi Amerika kan tentu satu. Kalau menguntungkan kepada Amerika, kalau rugi pihak lain terserah. Tapi jangan merugikan Amerika juga. Kan itu aja. Dan Purbaya meletakkan itu di situ. Saling menguntungkan. Itu namanya perjanjian dagang. Kalau kalian tidak mau saling menguntungkan, merugikan Indonesia, perjanjian kita batal. Sanksinya bagaimana? Terserah sanksinya. Tapi akan saya buat juga cara akal-akalan saya. Seperti batu bara yang kalian butuhkan. Bisa-bisa saya naikkan tarifnya 100%. Biaya keluarnya dari sini. Masuk di sana terserah kalian. Di AS, sejumlah pejabat menilai Indonesia bandel dalam implementasi kesepakatan. Bahkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent sempat menyebut Indonesia dalam tanda kutip sebagai anak bandel. Dampaknya bisa sangat nyata. Indonesia berpotensi dikenai tarif impor lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Kamboja, negara-negara yang dianggap lebih kooperatif. Tadi saya sudah jelaskan, itu bisa dikenakan oleh Amerika kalau barang-barang itu tidak dibutuhkan oleh rakyat Amerika. Kalau barang itu dibutuhkan sangat oleh Amerika, rakyat Amerika, dikenakannya tarif tinggi. Sementara barang seperti batu bara itu boleh saja dioper Indonesia kepada tempat lain. Nggak sebiji pun batu bara bisa dijual Indonesia ke tempat lain selain ke Amerika. Artinya nggak perlu Amerika itu sebagai pasar batu bara oleh Indonesia. Yang butuh batu bara itu adalah Amerika, bukan Indonesia. Begitu juga sawit. Nah, silakan saja tetapkan tarif tinggi untuk barang-barang Indonesia, khusus kepada sawit dengan batu bara. Lebih parah dibuat Indonesia lagi nanti. Sekarang tarifnya biasa untuk ekspor keluar batu bara ke Amerika atau sawit ke Amerika. Lebih parah nanti dibuat Purbaya 100% bea ekspor dari Indonesia ke batu bara untuk Amerika. Sementara dikenakan juga di sana tinggi. Ya siapa yang menjerit? Yang memerlukan di Amerika. Rakyat Amerika akan menghancurkan pemerintahan sendiri, komplain ke Amerika sendiri, ke negaranya, ke pemerintahan sendiri. Kalau Indonesia nggak perlu. Kalau ke Vietnam misalnya tarifnya cuma, atau ke Cina tarifnya cuma 10%. Ya ke Cina aja pengusaha batu bara ke sana. Nggak merugikan pengusaha Indonesia. Itu maksud saya. Cara-cara berpikirnya, cara-cara canggih berpikirnya. Nggak ada masalah. Mau digertak seperti ini, Purbaya sudah punya amunisi. Silakan aja, monggo kata Purbaya. Barang-barang lain, seluruh barang pun Indonesia mau ditarik besar-besar ke Amerika itu, bisa kita lempar ke tempat lain. Tapi ingat, barang yang kalian butuhkan di sana, akan saya buat bea keluarnya dari Indonesia besar-besaran, bisa 200, 3.000, 1.000%. Itu aja caranya. Itu dalam perdagangan, itu sah dilakukan. Sebelumnya pada April 2025, AS menetapkan tarif 32% untuk produk-produk impor Indonesia. Baru setelah perundingan Juli 2025, tarif itu turun menjadi 19%. Jika perjanjian gagal, tarif bisa kembali melambung. Iya, kesepakatan dagang Indonesia AS kini berada pada titik krusial. Negosiasi berjalan, tetapi tekanan politik dan ekonomi semakin besar. Bagi Indonesia, tantangannya adalah mencapai keseimbangan antara melindungi kepentingan nasional dan tetap menjaga hubungan strategis dengan Amerika. Bagi AS, konsistensi komitmen adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Apakah kesepakatan ini akan terselamatkan atau justru pecah sebelum benar-benar berjalan? Yang jelas, hasil akhirnya akan berpengaruh besar pada perdagangan, diplomasi, dan arah hubungan kedua negara di masa depan. Artinya di sini, kita tak perlu takut kawan-kawan. Ada amunisi, ada faktor-faktor yang menguntungkan kita. Kenapa kita tidak pergunakan bernegosiasi dengan Amerika? Selama ini, kita ketakutan aja. Kenapa ketakutan? Karena ditakut-takuti. Sekarang Purbaya tak mau ditakut-takuti, tak mau dibodoh-bodohi. Selama ini kita takut karena dibodoh-bodohi, logika kita tak main. Ada seorang menteri yang logikanya main dalam bidang keuangan sekarang Purbaya, yang tak bisa ditipu-tipu. Hubungan itu akan baik-baik saja kawan-kawan. Dalam faktor ekonomi tidak ada sangkut paut dengan politik. Artinya kalau ekonomi ini sebenarnya, apa saya katakan, bermusuhan pun antar negara, yang ekonomi tetap jalan itu. Karena ekonomi itu satunya yang membuat berjalannya ekonomi itu. Saling menguntungkan. Kalau tidak saling menguntungkan, tidak akan jalan yang namanya ekonomi. Jadi narasi-narasi hubungan begini, politik begini, segala macam, tidak akan ada itu. Harus dikuasai satu hal. Ekonomi itu saling menguntungkan. Kalau tidak akan jalan. Tidak akan bisa itu. Kalau salah satu diuntungkan itu judi namanya. Atau penjajahan namanya itu. Nah itu ceritanya. Dan kita sudah mengatakan, kita tak mau dijajah kan? Yang bisa mengatakan, kita bisa mengatakannya. Tapi mempraktekannya, Menteri Keuangan yang kemarin itu sepertinya dijajah. Yang sekarang tidak mau dijajah. Kita sama tinggi. Dalam ekonomi kita sama tinggi. Mau negara kuat, mau negara lemah, segala macam. Dalam ekonomi semuanya sama, setara. Dan dalam hal ini harus ada orang atau pemikir ekonomi di Indonesia itu yang mempunyai prinsip kesetaraan yang pro kepada Indonesia. Berbeda yang kemarin agak-agaknya kan. Karena cara berpikirnya merugikan Indonesia. Kalau yang sekarang, cara berpikirnya menguntungkan Indonesia. Dan Prabowo beruntung, ada Menteri Keuangannya yang seperti itu sekarang. Demikian saja. Terima kasih.